Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kami dari kelompok entah kelompok mana, yang jelas nama kelompok kami apa? Ini Kelompok Keret. Spika. Oke lah, kelompok Spika. Kami dari kelompok Spika akan menjelaskan Gosip. Oke. Kami dari kelompok Spika akan menjelaskan tentang etika komputer. Ya. Baiklah. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari atas saya. Wah, baik, nama saya Zulhijjatun Nuril-Haq. Nama saya Muhammad Nabil Rashid. Nama saya Ahmad Risman. Nama saya paling ganteng Muhammad Mesra Bani. Oh, Dan masuk ke penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat prinsip yang mengatur moral dan mengatur penggunaan teknologi komputer dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting beserta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin utama etika komputer: privasi dan kerahasiaan data. Setiap individu memiliki hak atas privasi data pribadi mereka. Kita harus menghormati dan melindungi informasi pribadi orang lain, serta menjaga kerahasiaan data yang dipercaya kepada kita. Contoh, tidak membagikan password akun media sosial ke teman-teman ataupun ke orang lain meskipun diminta, atau sebagai admin sistem tidak membuka email pribadi karyawan tanpa izin dan alasan yang sah. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Yang kedua itu hak kekayaan intelektual. Ini adalah menghargai karya cipta orang lain dengan tidak melakukan pembajakan software, musik, film, atau konten digital lainnya. Memberikan kredit yang tepat kepada pemilik karya aslinya. Contohnya itu seperti menggunakan software berlisensi resmi seperti Microsoft Official yang dibeli, bukan versi bajakan. Atau ketika menggunakan gambar dari internet untuk presentasi, itu mencantumkan sumber dan nama fotografinya. Aku tak pernah. Kata apa? Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku memang tak tahu. Siapa yang buat aku ni? Aku memang tak tahu. Yes. Yang keempat, kejujuran dan integritas. Bersikap jujur dalam penggunaan teknologi, tidak melakukan pemalsuan identitas, plagiarisme, atau manipulasi data. Contoh, tidak melakukan copy paste tugas dari internet dan mengakuinya sebagai karya sendiri, atau tidak menggunakan identitas palsu untuk membuat akun media sosial dengan tujuan menipu orang lain. Yang kelima, akses yang bertanggung jawab. Hanya mengakses informasi dan sistem yang memang kita miliki hak aksesnya, tidak menyalahgunakan wewenang atau akses yang diberikan. Contoh, sebagai karyawan, tidak mengakses file rahasia perusahaan yang bukan bagian dari tanggung jawab pekerjaan kita, atau tidak menggunakan wifi tetangga tanpa izin, meskipun tidak dikunci passwordnya.
Yang keenam, komunikasi yang etis. Berkomunikasi secara sopan dan bertanggung jawab di dunia digital, menghindari cyberbullying, hate speech, atau penyebaran hoaks. Contoh, tidak membuat komentar kasar atau menghina di media sosial, memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikan ke grup WhatsApp keluarga atau ke teman. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Menggunakan teknologi untuk memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, bukan untuk tujuan yang merugikan. Contoh, menggunakan skill programming untuk membuat aplikasi yang membantu UMKM lokal, bukan untuk website penipuan, atau berbagi pengetahuan teknologi secara gratis kepada komunitas yang membutuhkan. Nah, itu adalah beberapa poin etika komputer. Perlu diketahui teman-teman, etika komputer bukan hanya tentang menggunakan aturan, tetapi tentang menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan bermoral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan, bukan untuk melakukan kejahatan. Ingat, setiap tindakan digital yang kita lakukan meninggalkan jejak. Pastinya yang kita tinggalkan adalah jejak yang positif. Kalau negatif, itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose. Dah. Oke, pause. Dah.